Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Novanto, Stambuk F55181207. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ArcGIS, yang merupakan salah satu software sistem informasi geografis yang populer digunakan saat ini. Langsung saja, ArcGIS adalah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Environmental System Research Institute atau ESRI. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang telah lama berkecimpung di dalam bidang geospasial. Jadi software ArcGIS ini merupakan sebuah platform yang terdiri dari beberapa software lainnya. Contohnya desktop GIS, server GIS, online GIS, ESRI Data, dan mobile GIS. Kemudian fungsi dari ArcGIS itu sendiri. Jadi software ArcGIS ini berfungsi untuk membuat peta dan menampilkan peta tersebut. Kemudian fungsi lainnya yaitu dapat melakukan kompilasi data geografis, dapat menganalisa informasi yang telah dipetakan, berbagi dan menemukan informasi geografis, menggunakan informasi geografis pada lingkup aplikasi, dan dapat melakukan manajemen informasi geografis yang telah ada pada database. Kemudian lanjut pada fitur-fitur ArcGIS, yang dimana fitur-fitur ArcGIS ini merupakan software-software pendiri dari software utama ArcGIS itu sendiri. Yang pertama yaitu ArcMap. Jadi ArcMap ini merupakan software paling utama yang ada pada ArcGIS desktop, karena hampir semua tahapan GIS seperti input, analisis, dan output data spasial dapat dilakukan pada software ArcMap tersebut. Banyak tugas-tugas GIS yang tidak dapat dilakukan menggunakan ArcMap, sehingga pengguna masih perlu untuk mempelajari dan menggunakan software ArcGIS desktop lain selain ArcMap. Fitur yang kedua atau software yang kedua yaitu ArcCatalog. ArcCatalog memiliki fungsi untuk pengelolaan data spasial meliputi input, konversi, dan analisis data. ArcCatalog dapat dianalogikan sebagai File Explorer atau Windows Explorer pada OS Windows. Namun karena tugas yang spesifik untuk menangani data spasial, maka fungsi pengelolaan file yang dimiliki oleh ArcCatalog lebih dikhususkan dan spesifik. Oleh karena itu, ArcCatalog tidak saja digunakan untuk mengelola data spasial, tetapi juga untuk melakukan analisis data. Jadi ArcCatalog ini biasa disandingkan dengan ArcMap. Biasanya ArcCatalog digunakan untuk menambahkan data ke dalam ArcMap dengan cara drag and drop dari ArcCatalog. Kemudian fitur yang ketiga yaitu ArcScene. Jadi ArcScene ini berfungsi untuk menampilkan visualisasi 3D, yaitu menyajikan tampilan yang perspektif, bernavigasi, dan berinteraksi dengan data fitur 3D dan raster. Jadi software ini biasa digunakan untuk cakupan lokal dan
tidak terlalu luas. Misalnya untuk visualisasi sebuah kota kecil, kawasan hutan, bendungan, atau lainnya. Untuk fitur yang selanjutnya itu ArcGlobe. Jadi ArcGlobe adalah bagian dari ArcGIS Desktop yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang lebih besar. Lanjut ke fitur yang kelima yaitu ArcReader. ArcReader ini biasa digunakan jika pengguna ingin membagi proyek ArcMap dengan pihak lain atau aplikasi lain. Pihak penerima proyek tidak perlu menginstal aplikasi ArcMap untuk dapat membuka dan melakukan eksplorasi pada proyek tersebut. Jadi, penerima lain cukup dengan menggunakan ArcReader yang gratis, maka pengguna tersebut dapat melihat proyek ArcMap yang telah dibuat oleh pihak sebelumnya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan ArcGIS sendiri yaitu kelebihan yang pertama yaitu ArcGIS terdapat fasilitas map publishing atau grafik dan teks yang cukup baik serta kemampuan menambahkan konten familiar, misalnya layer, shape, file, raster, dan lainnya. Dan untuk kelemahan ArcGIS sendiri, ArcGIS tidak dapat diinstal pada laptop dengan spek yang rendah. Jadi ArcGIS ini harus diinstal dan dapat berjalan dengan baik pada spek hardware yang tinggi. Kemudian kekurangannya juga ArcGIS secara default tidak dapat support multi-view dan multi-layout. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya tentang ArcGIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.